Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam tentang manusia. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan materinya, saya ingin menampilkan dulu profil dari para anggota kami. Lalu saya juga ingin menampilkan submateri apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Oke, agar videonya tidak terlalu lama, langsung saja kita mulai pemaparan materi dari kelompok kami. Silahkan disimak dan perhatikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu proses penciptaan manusia diatur dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian, asal-usul proses penciptaan manusia menurut Siti Ghazalbah, yaitu berdasarkan akal. Berdasarkan akal itu berdasarkan pada teori atau penelitian yang menghasilkan hasil tertentu. Teori asal-usul proses penciptaan manusia adalah teori evolusi. Pada teori evolusi dikatakan bahwa manusia berasal dari bangsa hewan. Kemudian berdasarkan akal. Berdasarkan nakal sudah disebutkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nakal berasal dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak. Dalam pandangan Al-Quran, manusia tidak digolongkan dalam kelompok hewan karena Allah menciptakan manusia dengan pilihan, akal, nafsu, dan budaya. Potensi itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Kemudian, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Menurut Syekh Ahmad Al-Misri, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, diproses dari tanah liat, kemudian diproses lagi hingga menciptakan manusia yang sempurna. Proses penciptaan manusia yang pertama ini memakan waktu 120 tahun pada hari Jumat. Ketika Allah hendak menciptakannya untuk menegakkan kekhalifahan di bumi ini, para malaikat mengajukan protes dan pertanyaan-pertanyaan tentang penciptaan Nabi Adam. Sehingga timbul perdebatan antara Allah dengan para malaikat. Selanjutnya, proses penciptaan Hawa. Setelah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi Adam mengisi waktunya dengan berjalan-jalan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika beliau tidur dan terbangun, di sampingnya telah ada sosok Hawa. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Untuk apa kamu ciptakan?" Hawa menjawab, "Untuk mendampingimu." Lalu malaikat bertanya, "Siapa namanya?" Dijawab oleh Nabi Adam, "Namanya adalah Hawa." Kenapa Hawa? Karena diciptakan dari yang hidup. Selanjutnya, proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diciptakan melalui perwahyuan. Malaikat Jibril menyampaikan perintah kehamilan dari Allah kepada Maryam. Maryam adalah seorang wanita yang suci dan taat beribadah kepada Allah. Lalu, Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami, dan kisahnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Maryam. Proses penciptaan manusia secara umum. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan 'idzaman fakasawnal 'idzama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Pada ayat tersebut menjelaskan 4 asal kejadian manusia, yaitu tanah, tanah kering, tanah liat, dan tanah lumpur. Seorang dokter ahli biologi, Moiris Bucaille, mengatakan bahwa manusia terjadi melalui proses yang lazim atau kehamilan. Proses kehamilan ini terjadi pada wanita, maka Allah tinggikan derajat wanita atas rasa sakit itu. Materi selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran dari Surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Melalui ayat tersebut diharapkan setiap manusia dapat menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid sendiri ada 3 macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, mempercayai segala sesuatu yang telah diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu ibadah hablum minallah dan hablum minanas. Yang hablum minallah hubungan manusia dengan Allah, dan hablum minanas adalah hubungan sesama manusia. Selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dengan meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia menurut Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang bunyinya, "Walaqad karomna bani adama wa halamnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum manat thayyibati wa baddalnahum ala katsirin mamman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi maksudnya di sini tuh manusia mempunyai kelebihan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Salah satunya memiliki akal dan hati. Oleh karena itu, kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Terus dalam Al-Quran manusia dipandang sebagai fitrah yang paling suci dan mulia, dan di dalam Al-Quran disebutkan beberapa istilah pengertian manusia. Yang pertama itu bashar, pengertiannya adalah manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, Al-Insan memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama itu khalifah sebagai penanggung amanah. Yang kedua, predisposisi negatif dalam diri manusia, misalnya sifat keluh kesah. Yang ketiga, proses penciptaannya. Nah, pengertian yang ketiga, Anas mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristik tertentu, misalnya mereka mengaku beriman padahal sebenarnya tidak. Potensi manusia. Potensi yang pertama yaitu potensi fikir. Potensi fikir sering disebut sebagai nerasionalisasi yang berada di otak manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 266 ditafsirkan ada 3 ciri manusia yang telah memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama memiliki rasa takut kepadanya, yang kedua memiliki keyakinan yang kuat kepada firman, janji, dan ancamannya, yang ketiga mempunyai pemahaman yang baik terhadap agama termasuk perintah dan larangannya. Potensi yang kedua, potensi akal. Dalam surah Al-Imran ayat 190-191 menggambarkan bagaimana Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memikirkan dan mensyukuri apa yang ada di langit dan di bumi, sehingga manusia disebut sebagai makhluk berakal.
Potensi yang ketiga yaitu potensi nafsu. Nafsu secara bahasa memiliki banyak arti. Di dalam Al-Quran digolongkan menjadi yang pertama nafsu amanah. Dalam surah Yusuf ayat 53 dijelaskan bahwa nafsu amanah adalah nafsu yang membawa manusia pada kejahatan atau keburukan. Yang kedua, nafsu lawamanah. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 2 manusia memiliki rasa penyesalan terhadap sesuatu. Yang ketiga, nafsu mutamainah. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27-28, nafsu mutmainah adalah rasa untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang keempat adalah potensi budaya. Budaya adalah hasil karya manusia yang baik dan benar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain. Benda hasil budaya misalnya budaya pengolahan beras, gandum, air yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Hasil budaya manusia baik berupa ide-ide misalnya undang-undang, syair, tulisan-tulisan manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Setiap manusia memiliki kebutuhan terhadap agama. Dapat dikatakan manusia membutuhkan Tuhan. Pada hakikatnya, agama adalah kepentingan manusia terhadap Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan. Karena manusialah yang membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan agama untuk yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan jiwa spiritual. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga bebas dari keresahan dan kegelisahan. Serta yang terakhir untuk mengarahkan ke jalan kebaikan. Begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwasanya manusia diciptakan dalam rahim ibunya selama 40 hari kecuali Nabi Adam dan Hawa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan berupa akal dan pikiran. Kelebihan itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan itu agar manusia dapat beribadah dan taat kepadanya dan dapat bersyukur dengan segala nikmat dan kasih sayang yang telah dianugerahi. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.